adapun ngalap berkah ya, atau yang dinamakan at-tabarruk dengan bekas fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang dibolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka pernah bertabarruk dengan air bekas wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan baju beliau, minuman beliau, bahkan rambut dan seluruh bekas fisik yang mulia Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari tindakan mereka, menunjukkan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Karena memang pada tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mengandung keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita ya, suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah kami. Lalu beliau tidur siang, beliau berkeringat ketika itu, kemudian ibuku mengambil botol dan mengumpulkan keringat itu di dalamnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan bertanya, Ummu Sulaim, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah keringat Anda ya Nabi. Jawab Muslim, kami campur dengan parfum kami. Itu adalah parfum terbaik. Dalam riwayat lain dijelaskan jawaban Ummu Sulaim, narju barakatahu lisibiyanina. Kami mengharap mendapatkan berkah ya, berkah keringat ini untuk anak-anak kami. Rasul pun berkata, asabti anti, atau Anda benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di kesempatan yang lain, sahabat Abu Juhaifah ya, radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati fa'utiya biwudu'in fatawadda'a faja'ala an-nasu ya'khudhuna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menemui kami saat hari panas terik. Air wudu disiapkan untuk beliau. Seusai wudu, orang-orang bergegas mengambil sisa wudu beliau, lalu mereka usap-usapkan pada tubuh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan para ulama sepakat boleh. Para ulama telah bersepakat, bahkan ijma, disyariatkannya ngalap berkah dengan bekas fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama sirah ya, ahli sejarah, telah menyebutkan banyak hadis tentang tabarruk para sahabat yang mulia dengan bekas fisik Rasulullah SAW dengan berbagai macamnya. Tabarruk dengan fisik atau bekas fisik manusia tidak boleh dilakukan kecuali kepada fisik Rasulullah SAW. Tidak boleh dilakukan pada wali Allah lainnya atau orang-orang soleh selain Nabi Muhammad SAW. Dahulu para sahabat berharap berkah dari keringatnya Nabi SAW. Mereka juga berharap berkah dari air ludah beliau, baju dan rambut beliau. Adapun untuk selain Nabi SAW, tidak boleh kita berharap berkah dari baju, rambut, kuku, atau segala sesuatu yang melekat pada fisiknya, kecuali hanya kepada Nabi SAW saja. Terbukti dalam praktek para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Sepeninggal Nabi, tak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa seorang pun dari mereka bertabaruk dengan bekas wudu atau rambutnya Abu Bakar As-Siddiq ya, atau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Lalu pertanyaannya, masih adakah rambut Rasulullah saat ini? Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, sanad ya, adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, niscaya orang akan mengklaim sesukanya. Sanad adalah data urutan orang-orang dalam jalur periwayatan sebuah kabar. Mengenai rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika saja itu benar, tidak perlu dipermasalahkan. Namun, membuktikan keaslian rambut beliau yang mulia harus ada bukti berupa jalur sanad yang terjaga dan bisa dipertanggungjawabkan. Apakah bukti ini bisa diupayakan pada zaman ini? Syekh Ahmad Basha Taimur, seorang sejarawan muslim, mengatakan tak satupun riwayat valid yang bersambung sampai ke Nabi berkenaan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di masyarakat sepeninggal beliau. Rambut-rambut beliau yang sampai kepada mereka mungkin bersumber dari para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, yang telah tersebar setiap helainya. Hanya saja sangat sulit mengidentifikasi riwayat yang valid dengan yang tidak. Kita semua mengetahui bahwa bekas-bekas fisik Nabi SAW seperti baju, rambut atau yang lainnya telah punah, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghadirkan benda-benda tersebut dengan yakin dan valid. Maka dari itu,
Bertabaruk dengan hal-hal demikian zaman ini menjadi pembahasan yang tidak terlalu penting, hanya sekedar praduga atau klaim semata. Oleh karenanya tidak perlu kita memperpanjang pembicaraan tentang masalah ini. Dan jika kita menginginkan betul berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sarana yang valid dan pasti dapat berkahnya. Apa itu? Yaitu bertabaruk dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai detik ini jejaknya masih terjaga bahkan hingga hari kiamat. Silahkan ngalap berkah dan meneladani sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan menarik dari Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah. Beliau berkata, penduduk Madinah di saat kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan keberkahan saat mereka beriman dan taat kepada beliau. Dengan berkah ini, mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan setiap mukmin yang beriman kepada Rasul serta patuh kepada perintahnya, maka mendapat keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan iman serta ketaatan mereka kepadanya, berupa kebaikan dunia dan akhirat yang tak ada yang tahu kadarnya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu a'lam.